Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena di pagi hari yang cerah ini masih suasana Idul Adha. Bagi yang lebarannya hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Ahad ini tasyrik. Bagi yang lebarannya hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, tasyrik. Minggu ini sudah selesai. Suasana ujian, ya. Kalau berbicara tentang Idul Korban itu sekarang sesungguhnya terkait dengan ujian keimanan, karena terkait dengan peristiwa penyembelihan kurban yang diinspirasi peristiwa penyembelihan daripada Nabi Ismail, sebagai salah satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyakulu amanna, ayyutraku mereka akan dibiarkan, ayyakulu mengucapkan amanna kami beriman, wa hum la yuftanun sedangkan mereka tidak diuji. Sekarang pembahasan kita tentang ujian. Ujian itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada siapa? Kepada setiap orang. Wabil khusus orang mukmin atau orang yang mengaku dirinya beriman. Dalam ayat tersebut di suratul Ankabut, ya, ayat kedua, tegas apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan setelah mengucapkan aku beriman, sedang mereka tidak diuji. Ayat ini kalau diartikan secara bebas, tidak mungkinlah orang yang mengatakan dirinya beriman lalu dibiarkan dan diuji, pasti akan diuji dong oleh Allah. Kalau dibahasakan bahasa kita, ujian itu bisa jadi sesuai dengan hawa nafsu kita, bisa jadi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Ada ujian kebaikan, artinya ujian yang sesuai dengan hawa nafsu kita.
dan ujian yang bersifat musibah atau ujian yang berupa fitnah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, di antara kedua jenis ujian itu mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada seorang derajat yang tinggi atau derajat yang rendah. Artinya bergantung dari orang itu dalam menghadapi ujian. Ujian yang paling berat itu tentu diberikan oleh Allah kepada yang imannya sudah berat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, mereka mendapatkan porsi ujian yang paling berat. Sedangkan orang yang tingkat keimanannya itu adalah rendah, ujiannya ya rendah. Ya. Seperti mana orang yang belajar di sekolah, ujiannya disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Anak TK ujiannya ya sekelas TK. Anak SD ujiannya sekelas SD. SD kelas 1 soalnya juga disesuaikan dengan soal kelas 1. Soal kelas 5 disesuaikan dengan kemampuan soal kelas 5. Begitu seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan level keimanannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, untuk level kita, maka Allah yang tahu keimanan kita itu seberapa dan ujian yang ditimpakan kepada kita itu seberapa. Hadirin rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana ujian yang menimpa kepada para nabi, maka kita akan mengatakan subhanallah, begitu dahsyat ujian-ujian yang ditimpa kepada para nabi. Ya. Karena apa? Karena para nabi keimanannya sudah tinggi melangit. Ya. Maka apa yang terjadi ketika nabi ya dan rasul itu dia mendakwahkan agamanya? Ujian apa yang terjadi pada diri mereka? Ya. Ada nabi yang diberi sakit sampai sakitnya begitu rupa, ya, namanya Nabi Ayub. Ada nabi yang dikejar-kejar, dibunuh, ya, dibunuh, dihinakan, dilempari batu, dilempari kayu unta. Ya. Ada nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diskenariokan, sehingga ketika dia berdakwah kepada umatnya, dia ditantang oleh umatnya itu, yaitu dicerca. Dia mau bikin perahu untuk menyelamatkan umatnya, malah diberakin, dikecilin. Nabi Nuh gitu. Begitu seterusnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api, ya. Dimasukkan ke ketapel raksasa, ya. Kalau sekarang zaman sekarang itu namanya plinter, ya. Yo, mereka membuat mengumpulkan kayu bakar, bikin api unggun yang besar sekali. Nabi Ibrahim dimasukkan ke kobaran api karena bingung bagaimana cara melemparkannya. Dari jarak sekian meter sudah panas banget kan gitu ya. Maka mereka cari akal, bikin pelintang raksasa. Nabi Ibrahim dilemparkan dengan pelintang gitu ya, pelintang raksasa.
Gitu seterusnya ya. Artinya pengorbanan ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu dahsyat, luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun banyak orang yang kemudian ketika mereka berislam itu kemudian mereka langsung mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Wah, aku masuk Islam kok pasti masuk bahaya. Aku sholat kok wis sholat bayar rezekine. Wah, saya sudah puasa kok masih begini saja. Ini yang keliru ya. Orang itu ketika dia berislam diuji oleh Allah Islamnya. Bahkan ujian itu naik dari yang rendah. Mungkin pertama diuji dari diri sendiri ya. Diuji dengan rasa malas. Setelah berislam, bersyahadat, Allah perintahkan kepadanya sholat ya. Tetapi ketika ada panggilan adzan, rasa malas datang. Itu juga ujian kelas TK ya kan. Ujian kelas TK itu adalah menguji bagaimana syariat Islam itu yang harusnya ya dinikmati dengan rasa nikmat, tapi awalnya itu akan dihadirkan rasa malas ya. Sehingga untuk dapat mengamalkan syariat Islam itu perlu energi. Nah, untuk membangun energi ini diperlukan keyakinan, keimanan yang benar, yang sungguh-sungguh. Keimanan ini diuji, ya. Ujian kelas TK ini adalah rasa malas. Aduh, jadi dingin kan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Allah yang maha besar, Allah yang didahulukan, panggilan Allah yang harus didahulukan kan gitu. Nah, kita diuji dengan rasa malas, masih ngantuk, gitu kan? Dan seterusnya. Itu baru ujian tingkat TK, gitu ya. Mengapa? Karena kita baru menguji, yakin gak sih perintah Allah itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita kepada kejayaan. Hayya 'alal falah, ya kan? Hayya 'alal sholat. Allah merintahkan kita sholat. Hayya 'alal falah. Allah mengajak kita menjadi orang yang sukses. Ya kan? Hayya 'alal falah. Ayo jadi orang yang sukses, kan gitu ya. Jadi panggilan adzan itu tidak hanya sekedar memanggil orang untuk sholat, tapi memanggil kita menjadi orang yang sukses. Ya, luar biasa sesungguhnya ini. Tetapi ujian yang pertama dirasakan oleh manusia itu adalah yang dari diri sendiri. Wajar malas. Berarti merasa bahwa iman ya, meyakini di balik perintah Allah ada kejayaan itu masih lemah, masih kurang. Nanti naik lagi ujian, ya datang dari luar, ya kan? Sudah mulai berangkat ke masjid, banyak orang yang membuli, awas lu masjid digoyang. Orang yang datang ke masjid itu ya, itu dibully, ya, wah
sosok alim macam-macam, gitu kan? Mulai datang ujian, kemudian ujian lagi. Oh, orang empat ya, dibully orang empat. Maka sekarang diuji dengan dunia. Ya, di dalam warungnya laris. Pada saat ada si tuku, ya. Biasanya waktu duhur orang si tuku baru ada banyak yang beli gitu. Diuji. Jadi ujian lagi. Ternyata misalnya baru diuji dengan harta, gitu ya, diiming-imingi harta. Ini bagaimana pikirannya? Ya. Ada orang yang diuji dengan pembelinya banyak, ngasih makasih dan ini lagi belum tentu orang saben waktu anak waktuku kayak gini laris gitu ya. Nah itu sudah mulai goncang-goncangnya. Ngasuk jamaah kok maning ya, gitu ya. Ini salah satu bentuk ujian yang ujiannya itu dia sesuai dengan hawa nafsu, gitu ya. Hawa nafsu pengen duitnya akeh, pas akeh sing tuku ya sholatnya kok maning, gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di mana letak kedudukan seseorang itu harus diketahui dengan jelas oleh Allah. Ya. Oleh karena itu Allah menegaskan am hasibtum, ya, antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ayat lain itu menjelaskan apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum jelas di mata Allah orang-orang yang sungguh-sungguh di jalannya, sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, dan sungguh-sungguh orang yang bersabar. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memasukkan surga hanyalah ketika jelas status kita di sisi Allah. Apakah status kita sebagai orang yang sungguh-sungguh ya, menegakkan agama Allah, dan status kita sebagai orang yang bersabar. Nah ini baru dia punya harapan, ya. Ada indikator yang terpenuhi menjadi ahli surga, yaitu berjuang menegakkan agama Allah, dan yang kedua adalah punya kesabaran. Karena setiap orang yang akan berjuang untuk menegakkan agama Allah itu pasti ada ujian, ya. Ujian dari dalam diri kita sendiri, dari keluarga, dari orang lain, itu pasti akan datang kepada kita. Ujian itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu, atau ujian itu bertentangan dengan hawa nafsu, ya. Ada kalanya diuji sakit, ya. Ketika sehat itu tetap semangat untuk berjuang di hadapan agama Allah. Tapi ketika sakit, bagaimana? Kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik sehat maupun sakit, ya. Baik kita dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Ini harus jelas statusnya di sisi Allah, kan gitu. Bahwa seseorang kemudian ditetapkan menjadi ahli surga, bukan semata-mata apa yang diucapkan oleh manusia, ya. Karena banyak orang yang nanti
yaquluna amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada satu ayat dalam Al-Quran bahwa orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi Allah mengatakan kamu tidak beriman. Gitu ya. Ini agak tinggi sedikit ya kajian kita, karena apa? Hal ini penting. Sebab banyak orang yang kemudian berislam diuji sedikit sudah begini gitu ya, begini menyalahkan Allah. Katanya kalau sudah sholat begini, katanya kalau ini sudah begini, gitu ya. Tetap kita diuji supaya kita benar-benar menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Suasana dan keadaan itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seleksi, ya, memperjelas status kita berada di mana. Orang itu kalau diberi ini begini. Orang itu kalau diberikan suasana sini begini. Gitu ya. Kalau dikasih nikmat, syukur apa tidak? Kalau dikasih musibah, sabar apa tidak? Jadi soal itu memang banyak. Jadi kalau anak dari SD naik SMP, naik SMA, itu variasi soalnya itu harus banyak variasinya supaya status siswa itu jelas, ya. Jadi guru itu tahu tentang status siswa. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu untuk dapat mengklasifikasikan Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah bisa. Tapi syariatnya, asbabnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasi kualitas hidup daripada hamba-hambanya ini melalui ujian-ujian. Ya. Dengan ujian-ujian itulah maka jelas status seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan status kita menjadi orang-orang yang diridhoi, yang dicintai, yang dikasihi, ya, menjadi ahli surga yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Ini sesungguhnya, ya, yang tidak mudah, perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang perlu kesungguhan. Oleh karena itu kesungguhan menjadi kata kunci dalam berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kata kunci. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan Allah. Yang dimaksud bersungguh-sungguh itu apa? Bersungguh-sungguh dia tetap istiqomah untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan apapun yang terjadi. Itu namanya bersungguh-sungguh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang tingkatannya sudah bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk Allah, maka dunia, suasana dan keadaan yang menggoda, suasana dan keadaan yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah tidak begitu terkesan, ya. Diberi sakit, diberi sehat, diberi apapun, ya, diberi suasana dan keadaan seperti apapun, dia akan istiqomah kepada Allah. Kan gitu ya. Kalau kita kan masih sering karena situasi gitu kan, ya. Jadi iman situasional, iman bila, kan gitu ya. Nah, sekarang kita
belajar imannya adalah iman karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita naik ya tingkatannya, naik derajatnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, memang Allah Subhanahu wa taala ya selalu memuji kita. Salah satunya ayat yang kemarin saya bacakan ketika di pertemuan sana ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan ya sebelum memberikan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Itu salah satu ayat yang terkait dengan ujian juga ya. Ya, kemarin sudah kita bahas ternyata bagaimana para sahabat mengorbankan apa yang dicintai itu sampai ada istri saja ya yang karena ada sahabat dari kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah itu sampai dikorbankan ya, tawarkan kalau mau salah satu istri saya cerai untuk bisa dinikahi. Ini kan luar biasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya, telah menyaksikan betapa para Ansor ya, orang-orang yang kaum muslimin di Madinah menerima kehadiran kaum Muhajirin dari Mekah itu segala macam rupa yang dicintai dikorbankan ya, untuk saling membantu saudara muslim yang sedang dalam perjalanan kesulitan ya, membantu kaum Muhajirin sampai begitu rupa kan gitu. Nah, suasana Muhajirin dan Ansor sudah terbentuk dalam masyarakat kita, dalam diri kita kan gitu. Nah, itu termasuk ujian juga bagaimana kita menghormati saudara kita yang lain, memperhatikan, peduli dengan saudara kita yang lain. Itu masuk ujian juga ya. Karena apa? Kita itu diciptakan oleh Allah ini supaya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling tahan mengenal, saling bekerja sama. Nah, maka bentuk kerjasama itu adalah merupakan bentuk ujian. Apakah diri kita bermanfaat bagi mereka? Nah, ya, karena ini nanti tingkat ujiannya tinggi ya, yaitu orang yang selalu menghadirkan manfaat bagi orang lain, bagi umat, itu adalah orang yang disebut sebagai pas, orang yang terbaik. Jadi ini yang saya maksud, tingkatan-tingkatan manusia itu akan menjadi salah satu tolok ukur Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita. Nah, semoga kita selalu lulus dalam ujian, diberikan kebaikan yang bersyukur, diberikan ujian musibah yang kita bersabar sehingga menjadi baik ya, kata Nabi itu ajib ya. Saya kata Nabi itu ya gumun ya sama umatku ya yaitu apa, bila dia diberikan ujian ya musibah dia bersabar, dia diberikan karunia dia bersyukur, maka baik bagi dia. Nah, itulah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.